Kemudian ini rute-rute yang aku informasikan tadi guys, yang bisa pakai antigen. Selain antar Pulau Jawa dan Bali, anak di bawah 12 tahun ini bisa melakukan keberangkatan di masa PPKM saat ini guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel YouTube Hernena Balikpapan. Di video kali ini aku mau sharing ke kalian terkait informasi naik pesawat mulai tanggal 24 September 2021. Jadi dengan nonton video ini kalian akan tahu updatean kebijakan bisa pakai antigen dan juga keberangkatan terkait anak di bawah 12 tahun guys. Jadi dengan nonton video ini kalian akan tahu rute-rute mana aja yang bisa menggunakan pakai antigen dan juga kebijakan pakai antigen, dan terkait keberangkatan anak di bawah 12 tahun yang dilarang melakukan keberangkatan, tetapi ada kebijakan di situ guys. Langsung aja kalian tonton videonya sampai selesai. Stay tune terus ya guys. Sebelum ke informasinya, kalian subscribe dulu ya guys channel YouTube aku, karena subscribe itu gratis. Kita langsung aja ke informasi yang pertama. Di sini 10 wilayah di luar Jawa Bali yang masih menerapkan PPKM level 4. Yang pertama itu ada di Aceh Tamiang di Provinsi Aceh, yang kedua di Kabupaten Pidie di Provinsi Aceh, yang ketiga di Bangka Belitung, yang keempat di Kota Padang, Sumatera Barat, yang kelima di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, yang keenam di Balikpapan, Kalimantan Timur, yang ketujuh di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, yang ke-8 di Tarakan, Kalimantan Utara, yang ke-9 di Bulungan, Kalimantan Utara, dan yang ke-10 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Semua maskapai dari kota yang 10 ini ataupun menuju kota yang 10 ini guys, itu kota level 4, itu semuanya wajib vaksin minimal dosis pertama dan PCR 2 kali 24 jam sejak pengambilan sampel. Walaupun sudah vaksin dosis kedua, tidak bisa pakai antigen jika masuk ke wilayah PPKM level 4 ataupun keluar dari wilayah PPKM level 4 guys. Jadi tetap pakai PCR 2 kali 24 jam dan vaksin minimal dosis 1. Kemudian kita lanjut ke informasinya guys. Di sini dari Bandara Soekarno-Hatta atau Halim Perdana Kusuma di Jakarta, Pulau Jawa menuju bandara dan sebaliknya antar kota di dalam Pulau Jawa dan Pulau Bali. Jika kalian sudah vaksinasi dosis kedua dan sertifikatnya sudah terbit di aplikasi Peduli Lindungi, kalian bisa pakai rapid antigen 1 kali 24 jam sejak pengambilan sampel untuk rute-rute yang aku informasikan ini guys. Yang pertama ini ke Bandara I Gusti Ngurah Rai di Denpasar, Pulau Bali, kemudian ke Husein Sastra Negara di Bandung, Bandara Kertajati di Majalengka, kemudian Bandara Ahmad Yani di Semarang, Bandara Adi Sumarmo di Solo, Bandara Adi Sucipto di Yogyakarta, Bandara YIA di Kulon Progo, Yogyakarta, Bandara Juanda di Surabaya, Bandara Abdul Rahman Saleh di Malang, dan Bandara Blimbing Sari di Banyuwangi. Jadi antar kota di wilayah Pulau Jawa ini menuju Pulau Bali itu bisa pakai rapid antigen 1 kali 24 jam sejak pengambilan sampel jika kalian sudah vaksinasi dosis kedua dan sertifikatnya sudah ada di aplikasi Peduli Lindungi. Jadi contohnya misalkan kalian dari Jakarta ke Solo ataupun dari Denpasar ke Yogyakarta ataupun dari Bandung ke Surabaya, seperti itu guys. Semuanya bisa pakai antigen aja jika kalian sudah vaksin dosis kedua. Kemudian informasi tambahannya, sudah vaksin dosis kedua, selain antar kota di atas, ada beberapa kota yang bisa pakai antigen 1 kali 24 jam jika diizinkan KKP Bandara Keberangkatan. Nanti aku informasikan untuk rute-rute yang ini. Kemudian jika masih vaksin dosis ke-1 itu tetap pakai PCR ya guys ya, tidak bisa pakai antigen. Kemudian ini rute-rute yang aku informasikan tadi guys yang bisa pakai antigen selain antar Pulau Jawa dan Bali untuk semua maskapai. Kita bisa lihat di sini keberangkatan dari Manokwari menuju daerah level 1 ataupun level 2 diperbolehkan menggunakan hasil tes rapid antigen 1 kali 24 jam. Kemudian keberangkatan ke Timika dari dalam Provinsi Papua, hasil tes COVID-19 bisa menggunakan hasil negatif tes rapid antigen berlaku 1 kali 24
jam sejak pengambilan sampel. Kemudian yang ketiga, ke Pangkal Pinang dan Tanjung Pandan di Belitung, hasil negatif tes COVID-19 berlaku 1 kali 24 jam jika diizinkan oleh KKP Bandara Keberangkatan dan dilengkapi sertifikat vaksin COVID-19 dosis lengkap atau dosis kedua. Jadi jika ada yang bertanya dari Jakarta ke Pangkal Pinang atau dari Jakarta ke Tanjung Pandan dan sudah vaksin lengkap dosis kedua, kalian bisa pakai antigen atau PCR, itu tergantung dari KKP Bandara Keberangkatan kalian guys. Kalian bisa bertanya dulu di sana, jika diizinkan kalian bisa pakai rapid antigen aja. Kemudian yang keempat, keberangkatan antar kota di Provinsi Bangka Belitung, hasil tes COVID-19 bisa menggunakan hasil negatif tes rapid antigen berlaku 1 kali 24 jam sejak pengambilan sampel. Jadi antar kota di Provinsi Bangka Belitung ini bisa pakai antigen aja ya guys. Kemudian ke Lombok, ini hasil negatif tes rapid antigen berlaku 1 kali 24 jam jika diizinkan oleh KKP Bandara Keberangkatan dan dilengkapi sertifikat vaksin COVID-19 dosis lengkap atau dosis kedua. Untuk kalian yang melakukan keberangkatan dari Pulau Bali ke Lombok ataupun dari Jakarta ke Lombok sudah vaksin dosis 2, kalian bisa tanya dulu ke KKP Bandara Keberangkatan. Jika diizinkan kalian bisa pakai antigen aja 1 kali 24 jam. Antigen dan PCR itu rata-rata disediakan di bandara ya guys. Kemudian ke Kupang dan Labuan Bajo dari luar Provinsi NTT, hasil negatif tes rapid antigen berlaku 1 kali 24 jam jika diizinkan oleh KKP Bandara Keberangkatan dan dilengkapi sertifikat vaksin COVID-19 minimal dosis pertama. Jadi ini khusus guys, ke Kupang dan ke Labuan Bajo ini bisa pakai antigen berlaku 1 kali 24 jam jika diizinkan bandara asal keberangkatan kalian. Jadi kalian sebelum melakukan tes PCR ataupun antigen, tanya dulu aja ke bandara keberangkatannya, siapa tahu diizinkan pakai antigen menuju Kupang dan Labuan Bajo. Kemudian keberangkatan dari Gorontalo menuju daerah yang menerima hasil negatif tes rapid antigen diperbolehkan menggunakan hasil tes tersebut berlaku 1 kali 24 jam. Kemudian keberangkatan dari Nabire menuju daerah yang menerima hasil negatif tes rapid antigen diperbolehkan menggunakan hasil tes tersebut berlaku 1 kali 24 jam. Kemudian kita lanjut di sini guys, khusus antar Jawa Bali, jika sudah vaksin dosis kedua, sertifikatnya sudah ada di aplikasi Peduli Lindungi, itu bisa pakai rapid antigen 1 kali 24 jam sejak pengambilan sampel. Ini yang tadi aku informasikan sebelumnya, dari Pulau Jawa menuju Pulau Bali ataupun dari Pulau Bali menuju Pulau Jawa itu bisa pakai antigen jika sudah vaksin dosis kedua. Kemudian selain antar Pulau Jawa Bali, di sini kalian bisa lihat guys, dari atau ke Bandara Ngurah Rai dan Pasar Bali menuju kota lain di luar Jawa dan sebaliknya. Jadi dari Bandara Bali ke luar Pulau Jawa ataupun dari luar Pulau Jawa ke Bandara Bali, itu kalian bisa pakai rapid antigen yang berlaku 1 kali 24 jam jika diizinkan oleh KKP Bandara Keberangkatan dan dilengkapi sertifikat vaksin COVID-19 dosis lengkap atau dosis kedua. Ini contohnya misalkan kalian dari Makassar di ujung pandang, kalian ingin ke Pulau Bali, itu kalian bisa pakai antigen 1 kali 24 jam jika diizinkan oleh KKP Bandara Keberangkatan guys. Jadi saran aku, sebelum kalian melakukan tes COVID-19, PCR ataupun antigen, kalian bisa bertanya dulu ke KKP Bandara Keberangkatan. Jika memang kalian sudah vaksin dosis kedua dan diizinkan oleh KKP Bandara Keberangkatan tersebut, kalian bisa pakai antigen aja 1 kali 24 jam dari Makassar ke Pulau Bali guys, seperti itu. Ataupun dari Denpasar ke Makassar, seperti itu guys. Jadi ini dan sebaliknya. Ataupun kalian yang ingin melakukan keberangkatan contohnya dari Pulau Sumatera ke Pulau Bali, itu bisa juga. Jika kalian sudah vaksin dosis kedua, kalian bisa pakai antigen aja 1 kali 24 jam jika diizinkan oleh KKP Bandara Keberangkatan. Kemudian surat keterangan hasil negatif PCR harus dilengkapi dengan barcode atau QR kode. Jadi untuk menuju Pulau Bali ataupun dari Pulau Bali, itu hasil PCR-nya ataupun hasil antigennya itu harus ada barcode atau QR kode seperti ini ya guys. Jadi rata-rata untuk vaskes yang sudah terafiliasi Kemenkes RI itu sudah ada barcode-nya dan juga
terintegrasi di aplikasi Peduli Lindungi. Kemudian yang ketiga, peserta vaksin di Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar Bali tidak dapat terbang di hari yang sama dengan vaksinasi. Jadi misalkan kalian ingin melakukan keberangkatan dari bandara di Pulau Bali dan kalian itu belum vaksin, kalian bisa vaksin di bandara tetapi kalian tidak bisa melakukan keberangkatan di hari yang sama guys. Mungkin besoknya baru kalian bisa berangkat. Kemudian yang keempat, penumpang yang pernah terpapar COVID-19 3 bulan terakhir dapat membawa surat keterangan penyintas COVID-19 sebagai referensi tidak dapat vaksinasi, khusus keberangkatan dari Bali ke daerah asal penumpang. Jadi ini kemarin kalau kalian itu pernah terpapar COVID-19 kurang dari 3 bulan, kalian bisa pakai surat keterangan yang menginformasikan jika hasil PCR kalian itu positif guys. Yang kemarin kurang dari 3 bulan waktu kalian terpapar COVID-19, pakai itu aja sebagai referensi kalian tidak dapat vaksinasi. Ataupun kalian juga bisa pakai surat dokter aja guys, jadi kalian nggak perlu vaksin tapi ini tetap pakai PCR ya guys, tidak bisa pakai antigen jika kalian itu belum vaksinasi. Kemudian jika masih vaksin dosis 1, untuk semua rute wajib PCR 2x24 jam sejak pengambilan sampel. Jadi kalau kalian masih dosis 1, kalian itu dari antar Pulau Jawa dan Pulau Bali itu tetap pakai PCR. Ataupun kalian menuju Pulau Bali dari luar Pulau Jawa dan sebaliknya kalian masih vaksin dosis 1, itu semuanya tetap pakai PCR. Seperti itu guys. Kita lanjut guys ke informasi pengecualian keberangkatan anak usia di bawah 12 tahun. Jadi memang selama masa PPKM ini anak usia di bawah 12 tahun itu dilarang melakukan keberangkatan guys. Tetapi mungkin kalian sudah sering mendengar anak di bawah 12 tahun ini bisa melakukan keberangkatan di masa PPKM saat ini guys. Karena peraturan ini tidak saklek banget dan ini berdasarkan pengalaman dari beberapa customer aku dan juga subscriber aku yang melakukan keberangkatan di masa PPKM yang membawa anak di bawah 12 tahun. Jadi ada beberapa yang sharing informasi di kolom komentar membawa anak di bawah 12 tahun dan di sini aku rangkum guys untuk informasinya. Di sini kalian bisa lihat yang pertama, beberapa bandara itu mewajibkan untuk lapor ke Satgas COVID-19 terlebih dahulu untuk minta izin terkait keberangkatan anak di bawah 12 tahun. Jadi ini saran aku, sebelum kalian beli tiket, kalian harus datang dulu ke Satgas COVID-19 di bandara keberangkatan kalian dan kalian bisa menginformasikan alasannya dan kebutuhannya kenapa kalian bawa anak di bawah 12 tahun itu guys. Mungkin aja kalian ingin pulang kampung ataupun ada hal yang mendesak lainnya seperti itu. Jadi harus mendapatkan izin dulu di Satgas COVID-19 bandara keberangkatan kalian. Kemudian yang kedua, di sini berdasarkan pengalaman dari customer aku yang kemarin melakukan keberangkatan. Di sini KTP orang tua itu KTP tujuan keberangkatan. Contohnya penerbangan dari Surabaya menuju Balikpapan, KTP orang tua itu KTP Balikpapan, yaitu KTP tujuan akhir penerbangan. Jadi itu pada saat di bandara nggak apa-apa guys, bahkan membawa balita di bawah 5 tahun diperbolehkan melakukan keberangkatan dari Surabaya menuju Balikpapan karena KTP orang tuanya itu KTP Balikpapan, KTP tujuan akhir penerbangan. Jadi ini istilahnya pulang kampung guys, seperti itu. Kemudian yang ketiga, anak usia di bawah 5 tahun tidak wajib melakukan tes COVID-19 jenis apapun, baik itu PCR ataupun antigen tidak wajib, digantikan dengan surat dari dokter anak yang menerangkan anaknya sehat dan layak untuk berangkat. Jadi yang ketiga ini berdasarkan pengalaman dari customer aku juga, membawa anak di bawah 5 tahun itu tidak wajib pakai tes PCR ataupun antigen, tapi bawa surat dari dokter anak aja ke bandara. Jadi di bandaranya minta seperti itu guys. Tetapi ada beberapa bandara yang meminta untuk anak di bawah 5 tahun, bahkan anak 1 bulan 2 bulan pokoknya ingin melakukan keberangkatan di masa PPKM itu tetap pakai PCR seperti itu. Jadi memang saran aku sebaiknya kalian datang dulu ke Satgas COVID-19 di bandara untuk mengetahui informasi lebih lanjut seperti ini guys. Kalau ini kemarin dari Surabaya ke Balikpapan itu bisa pakai surat dari dokter anak. Jadi kalian sebaiknya memastikan dulu guys sebelum kalian melakukan PCR ataupun minta surat dari dokter anak. Kemudian anak usia 5-12 tahun tetap melakukan PCR sebagai syarat keberangkatan. Ini berdasarkan pengalaman dari beberapa customer aku yang melakukan keberangkatan dari Balikpapan menuju Jakarta, membawa anak di atas 5 tahun atau di bawah 12 tahun itu tetap pakai PCR karena anaknya
tidak wajib vaksin, jadi pakai PCR aja guys, tidak perlu pakai surat dari dokter anak. Pakai PCR aja sebagai syarat keberangkatan, dan itu diizinkan karena KTP orang tuanya adalah KTP tujuan keberangkatan, seperti itu guys. Kemudian kalian bisa lihat di sini guys, hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ini hasil tes COVID-19 wajib diterbitkan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan Fasiankes yang disebutkan dalam keputusan Menkes RI. Lihat daftarnya di sini, kita bisa lihat di sini. Jadi kalian bisa melakukan PCR di Vaskes yang sudah terafiliasi ke Menkes RI ini guys. Nanti aku taruh linknya di deskripsi ini, jadi kalian bisa langsung klik aja dan masukkan nama kota keberangkatan kalian di sini. Contohnya ini Balikpapan. Di Balikpapan ada 9 Vaskes yang sudah terafiliasi ke Menkes RI. Ini update tanggal 19 September 2021. Selain Vaskes yang sudah terafiliasi ke Menkes RI, Vaskes yang sudah kerjasama dengan maskapai itu juga bisa kalian datangi untuk melakukan PCR. Tetapi biasanya untuk Vaskes yang kerjasama dengan maskapai itu sudah terafiliasi ke Menkes RI guys. Seperti di sini Klinik Tirta Medical Center Balikpapan, ini Vaskesnya kerjasama dengan Lion Air Group. Jadi kalau kalian beli tiket Lion Air, Batik Air ataupun Wings Air, itu kalian bisa mendapatkan tarif spesial yang murah di Klinik Tirta Medical Center Balikpapan yang bekerja sama dengan Lion Air, seperti 380.000 untuk di Balikpapan. Kemudian untuk yang bekerja sama dengan Citylink itu ada di Karunia Medical Clinic Balikpapan guys. Jadi Karunia Medical Clinic ini kerjasama dengan Citylink dan Vaskes ini juga terafiliasi ke Menkes RI. Kemudian yang nomor 2, jika terdapat perbedaan persyaratan antara daerah asal dan tujuan keberangkatan, maka peraturan mengikuti yang lebih ketat atau sesuai dengan kebijakan kantor kesehatan pelabuhan setempat. Kemudian yang ketiga, semua penumpang harus mengisi e-haq yang terintegrasi dengan aplikasi Peduli Lindungi. Aplikasi Peduli Lindungi yang dapat diunduh di Android ataupun di iOS. Ini aku ada buat tutorialnya guys di YouTube aku, nanti aku taruh juga linknya di deskripsi, jadi kalian bisa langsung klik aja gimana cara melakukan pengisian e-haq Indonesia di aplikasi Peduli Lindungi. Kemudian yang keempat, penumpang berusia di bawah 18 tahun tetap diwajibkan mengikuti persyaratan dokumen yang berlaku sesuai daerah tujuan. Jadi ini bisa dibilang di atas 12 tahun itu syaratnya sama seperti orang dewasa guys, persyaratan dokumennya minimal vaksin dosis 1 dan juga melakukan PCR. Kemudian yang kelima, penumpang berusia di bawah 12 tahun sementara dilarang melakukan penerbangan domestik. Ini yang tadi aku informasikan ya guys di awal, jadi tidak saklek itu dilarang anak di bawah 12 tahun. Ada beberapa pengecualian jika kalian memang mendesak ingin membawa anak di bawah 12 tahun. Seperti yang tadi aku informasikan, kalian harus datang dulu ke Satgas COVID-19 untuk meminta izin terkait ingin melakukan keberangkatan bersama anak di bawah 12 tahun. Kemudian yang keenam, penumpang dengan kepentingan khusus yang tidak atau belum divaksin dengan alasan medis berdasarkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah dapat melakukan perjalanan dengan menunjukkan surat keterangan hasil negatif PCR atau rapid antigen sesuai ketentuan destinasi tujuan. Ini jika kalian pernah terpapar COVID-19 kurang dari 3 bulan, kalian itu belum bisa divaksin, bisa pakai surat keterangan dari dokter spesialis paru-paru, contohnya seperti itu guys. Ataupun kalian yang punya penyakit komorbid seperti jantung, kalian belum bisa divaksin, kalian bisa pakai surat keterangan dari dokter spesialis jantung. Atau untuk ibu hamil yang belum divaksin, bisa juga menggunakan surat keterangan dari dokter spesialis obgyn atau dokter kandungan guys. Tetapi untuk ibu hamil saat ini sudah bisa divaksin di usia 13 minggu ke atas ya guys ya. Jika kalian belum bisa divaksin, kalian bisa pakai surat keterangan dari dokter spesialis kandungan aja. Kemudian yang ketujuh, penumpang yang berangkat dari wilayah yang tidak memiliki fasilitas PCR yang dapat menerbitkan hasil dengan waktu singkat dihimbau memastikan kebijakan otoritas bandara keberangkatan. Ini contohnya jika di daerah kalian hasil PCR itu tidak bisa keluar cepat, tidak bisa keluar maksimal 1 kali 24 jam, kalian bisa meminta kebijakan di otoritas bandara keberangkatan kalian guys. Jadi contohnya hasil PCR kalian mungkin keluarnya 2 kali 24 jam dari sejak pengambilan sampel atau 3 kali 24 jam dari sejak pengambilan sampel, sedangkan untuk hasil PCR itu berlakunya 2 kali 24 jam sejak pengambilan sampel. Kalian bisa minta kebijakan
kebijakan di bandara keberangkatan kalian. Kemudian yang ke-8, penumpang yang berangkat dari wilayah perbatasan dan daerah 3T tertinggal, terdepan, terluar tidak berlaku ketentuan surat kesehatan sebagaimana yang diharuskan. Jadi untuk ketentuan yang mewajibkan harus vaksin dan juga PCR ini tidak bisa diberlakukan di daerah 3T guys, tertinggal, terdepan, terluar. Nanti kebijakan seperti ini ada di bandara keberangkatan kalian. Misalkan di daerah tersebut agak susah mendapatkan untuk vaksin ataupun mendapatkan vaskes yang bisa menerbitkan hasil PCR dengan cepat, itu nanti otoritasnya ada di bandara keberangkatan guys, karena daerah kalian itu termasuk daerah 3T, tertinggal, terdepan, terluar. Kemudian yang ke-9, penumpang dengan penerbangan domestik transit tidak keluar bandara atau tidak ganti penerbangan maka mengacu pada persyaratan tujuan akhir penerbangan. Oke guys, jadi itu tadi informasi yang bisa aku sharing ke kalian terkait syarat penerbangan domestik selama periode PPKM mulai tanggal 24 September 2021 yang informasinya ini diperbaharui di situs resminya Garuda Indonesia tanggal 21 September 2021 jam 17.30 WIB. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian, dan jika informasi terkait PPKM ini bisa membantu keluarga, teman, atau kerabat kalian, kalian bisa share video ini sebanyak-banyaknya mungkin ke grup-grup WhatsApp atau ke tempat-tempat yang lain agar semakin banyak yang mengetahui updatean terkait PPKM ini guys. Dan untuk kalian yang baru pertama kali mampir di channel YouTube aku, pastikan kalian sudah follow akun Instagram dan juga TikTok aku guys, karena di sana aku sering sharing informasi terkait travel dan juga penerbangan. Nanti aku taruh linknya di deskripsi. Dan pastikan kalian juga sudah subscribe channel YouTube ini dan aktifkan lonceng, karena aku bakalan sering share info yang menarik dan terupdate seputar travel dan juga penerbangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam YouTubers.